Sip, aman. Oke, siap. Nah, di siang hari ini kita akan masuk ke materinya. Insya Allah akan simple dan ada media sosial marketing sedikit. Nah, saya boleh tahu nggak di sini tuh media sosialnya yang sudah berjalan apa aja, yang sudah rutin diaktifkan gitu. Apakah Instagramnya, Facebooknya gitu, TikToknya atau yang lain. Habibie bisa. Gimana, Mas Habibi? Media sosial yang sudah berjalan di sini apa aja? Oke, terima kasih. Untuk media sosial yang sudah berjalan itu ada pastinya ada Instagram, Oke, terus TikTok, oke. terus Google, Google tuh Google Ads atau SEO atau apanya Mas websitenya? GMB, kan? Oh, oke ya GMB-nya berarti Google Maps, Google My Business-nya ya. Iya. Oke, siap. Ada lagi Mas? Selain itu? Sementara itu sih yang selama ini sering digunakan. Oke, siap. Makasih Mas Habibi. Sama-sama. Oke, oke. Udah kelihatan slide-nya? Saudara. Kelihatan ya? Aman ya? Oke, kalau aman kita akan masuk ke apa pentingnya list building dalam WhatsApp. Jadi ini akan sangat berpengaruh karena ini adalah kalau suatu sungai ini ujung awalnya gitu kan. Nah, ujung awalnya ini akan menentukan ke hasil akhirnya. Kalau kita punya target sekian puluh juta dalam satu bulan, kita bukan hanya lihat angka di akhirnya, tapi kita harus lewati prosesnya. Nah, ini adalah salah satu proses yang bisa dilakukan dan ini secara organik bukan secara ads yang coba kita akan pelajari. Yang saya akan jelaskan pertama adalah strategi untuk mengumpulkan kontak atau daftar email dari pelanggan potensial atau calon pelanggan. Jadi ini ada di satu titik yang dimana mereka itu belum jadi pelanggan kita atau masih jadi calon pembeli ya. Sebelum dia jadi calon pembeli kita, sebelum dia jadi pelanggan kita. Nah, ini awalnya seperti ini. Harapannya adalah dengan tahu awalnya, teman-teman bisa tahu, oh ternyata database yang didapetin dari media sosial, entah dia dari iklan atau SEO itu sangat penting dan teman-teman nggak menyia-nyiakan itu. Karena setiap database yang masuk ke WhatsApp teman-teman admin itu ada nilainya. Entah itu nilainya berbentuk rupiah kalau iklan, kalau nggak pakai iklan berbayar, apa nilainya? Berarti waktu yang diinvestasikan untuk menjalankan atau mendapatkan database tersebut. Lalu berikut saya kasih sedikit alasannya juga mengapa ini penting untuk bisnis karena hampir semua bisnis menjalankan ini. Termasuk saya pribadi pun dalam beberapa bisnis yang dijalankan melakukan ini. Dan yang pertama adalah untuk membangun hubungan dengan pelanggan. Nah, dengan kita punya daftar email atau kita punya daftar WhatsApp ya, yang memang ini potensial untuk beli produk, kita tuh bisa berkomunikasi dengan dia. Nah, kita bisa mengirimkan konten yang relevan ya dan juga membangun hubungan yang kuat berarti kita melakukan CRM-nya. Nah, teman-teman yang mengelola database pelanggan ini bisa melakukan yang namanya membangun hubungan yang kuat. Tapi ini hal dasar, hal awal yang dilakukan di list building ini gitu. Nah, ini penting untuk meningkatkan loyalitas juga dari pelanggan ataupun dari mitra-mitra yang ada saat ini. Lalu yang kedua adalah untuk meningkatkan penjualan. Karena dalam sisi penjualan, list yang kita miliki itu akan berhubungan erat dengan nilai penjualan. Promosi ke 100 orang, promosi dengan promosi ke 1.000 orang, misal 100 orang sama 1.000 orang, hasilnya akan beda. Karena apa? Karena jumlahnya aja beda, maka hasilnya pun akan beda. Maka apa yang harus diperbesar adalah jumlah orang yang kenal kitanya. Jumlah orang yang kenal kitanya itu biasanya bisa dilihat dari media sosial kita. Nah, kalau misalnya lebih mengerucut lagi, setidaknya database yang ada di WhatsApp teman-teman nih, di teman-teman admin ada berapa? Harusnya nanti mungkin di bulan ini dimulai
bulan ini punya database berapa? Bulan Mei, akhir Mei. Akhir Juni punya berapa database? Ada kenaikan nggak nih? Nah, kalau nggak ada kenaikan, secara garis besar pun bisa dibilang omsetnya pun nggak akan naik terlalu besar. Walaupun kita coba kelola database yang sudah ada, gitu. Oleh karena itu, kita harus memulai dari ini. Yang ketiga adalah untuk pemasaran yang bertarget. Bukan sekedar kita mengirimkan pesan ke banyak orang, tapi kita harus menarget orang-orang yang potensial. Benar yang disampaikan oleh Pak Arvin dalam grup, gimana caranya kita bisa dapat atau join ke dalam grup yang potensial atau tertarget. Karena apa? Karena yang kita target harus sesuai. Kalau kita mau target mitra, berarti orang-orang yang sudah berbisnis. Kalau kita mau target mitra, saran saya adalah orang-orang yang memang bisnisnya sejenis dengan kita. Sudah menjalankan bisnis skincare, sudah menjalankan bisnis herbal, itu jauh lebih mudah. Lalu, kalau kita mau target secara end customer, end customer berarti kita harus menarget orang-orang yang sifatnya itu butuh solusi dari produk kita. Produk kita itu bisa bantu apa nih? Untuk mencerahkan wajah. Berarti kita fokuskan untuk mereka, kita bantu, kita berikan konsultasi untuk dapat hasil yang mereka inginkan. Mereka ingin segera punya momongan. Nah, kita bantu mereka lewat konsultasinya, lewat produknya, lewat bimbingannya. Kita monitoring terus, terus itu ya, supaya hasilnya bisa mendekatkan dengan apa yang mereka inginkan. Dan ini akan tertarget kalau kita bisa melihat mana target potensial kita. Target potensial kita, saran saya adalah sudah dipetakan. Target kita tuh siapa aja, ya. Pertama, mulai dari jenis kelaminnya, mayoritas apa. Kedua, dari mulai umurnya. Ketiga, penghasilannya range berapa sampai berapa. Keempat adalah apakah orang perkotaan atau pedesaan. Karena beda gaya untuk kita melakukan pembuatan konten, share konten untuk target market yang perkotaan dan pedesaan kalau target marketnya gitu. Selanjutnya adalah untuk mengkontrol atas komunikasi. Nah, dengan kita memiliki atau kita menjalankan list building ini, harapannya adalah kita bisa mengkontrol atau berkomunikasi dengan mereka. Berkomunikasi dengan follower akan beda kalau kita komunikasinya lewat WhatsApp karena lebih tertarget, lebih mudah juga. Nah, selanjutnya adalah untuk meningkatkan brand awareness. Nah, kalau brand awareness lebih ke media sosialnya. Jadi, bisa dibilang strategi yang penting ini adalah untuk memperluas jangkauan bisnisnya. Jangkauan luas, semakin luas orang yang tahu produknya, semakin orang tahu, oh di Surabaya ternyata ada loh distributor XR12 gitu. Mungkin kalau di XR12 apakah memang dikunci satu kota itu satu distributor atau seperti apa, kita harus bisa jaga juga. Nah, jadi kalau kita memang mau menjalankan list building ini, nanti harapannya adalah luas jangkauan bisnisnya, bangun hubungan dengan pelanggan itu jauh lebih kuat, dan meningkatkan penjualan serta kesadaran merek itu seperti istilah branding lah kalau bahasa kita lebih simpelnya. Lalu, Kang Ega, kenapa sih harus di WhatsApp? Nah, kenapa harus di WhatsApp? Karena memang WhatsApp itu lebih simpel dibandingkan teman-teman menggunakan email. Apalagi teman-teman target marketnya bisa dibilang kalau produk-produk herbal, produk-produk kesehatan, rata-rata lebih ke ibu-ibu. Apakah ibu-ibu sering buka email? Nah, itu belum tentu. Sedangkan kalau lewat WhatsApp, kemungkinan besar setiap harinya mereka melihat WhatsApp itu untuk berkomunikasi dengan keluarga, dengan pasangannya, dengan komunitasnya, dan orang-orang terdekat. Nah, saya pengen tanya nih di sini. Menurut teman-teman, ini saya tanya di luar Pak Arvin, supaya teman-teman tahu, target market kita ini, target market orang-orang yang beli produk SR12, kita bicara buyer atau kita bicara pembeli ya, itu siapa aja? Boleh ditulis di kolom chat aja, target market kita itu siapa aja? Di kolom chat, teman-teman yang lain, uh, siapa sih calon pembeli kita itu? Mulai dari usianya berapa, ya, mayoritas laki-laki atau perempuan, penghasilannya berapa, ataupun detail-detail lainnya yang teman-teman ketahui, teman-teman pelajari, apalagi kalau teman-teman admin kan sering komunikasi dengan mereka ya, pastinya sudah tahu nih, oh ternyata saya lebih banyak komunikasi sama orang-orang yang seperti ini.
ibu-ibu kah, anak muda kah? Nah, silakan bantu ditulis di kolom chat ya untuk jawabannya. Ya, karena kalau saya tanya Pak Arvin pasti kan tahu detailnya seperti apa. Karena Pak Arvin pasti yang mendesainnya. Nah, saya pengen tahu ke teman-teman apakah sudah tahu juga orang-orang yang kita targetkan sebagai pembeli itu siapa aja, orang-orang yang memang butuh produk kita itu eh, spesifikasinya itu orang-orang seperti apa. Boleh tulis di kolom chat, silakan. Atau kalau mau juga boleh kita komunikasi sebentar, silakan. Ditunggu. Teman-teman bisa akses kan ya kolom chatnya, silakan. Nah, oke. Silakan. Oke. Ayo Nia, Putri, Pipi, Cindy, Nah, silakan. Kak, dari Mbak Nia katanya teman-teman sendiri seusia kita 20-an ke atas di bawah 35 bisa ditawari produk Bomilku biasa dan skincare DNA almond dan nail art. Oke, siap. Ini berarti targetnya untuk yang remaja ya, 20 ke 20 sampai 35 dan spesifiknya adalah untuk produk-produk yang memang sesuai dengan yang mereka butuhkan. Ada Gumilku, ada skincare, ada nail art juga. Oke, kalau orang tua di usia 35 ke atas yang kita tahu apa kendala kesehatan tulangnya. Oke, pakai solusinya adalah Gomilku. Oke, sip, bagus. Udah masuk setidaknya. Sudah kegambar sama Mbak Nia berarti ini. Dari Mas Habibie, orang-orang usia tua 50 tahun ke atas yang biasanya punya keluhan penyakit kolesterol, diabetes, dan lain-lain, cocok untuk produk herbal. Nah, ini mulai kebangun ya. Dari Simbania, targetnya adalah anak-anak muda. Dari Mas Habibie, targetnya 50 tahun ke atas. Sedangkan anak muda dan orang tua itu punya kecenderungan menggunakan media sosial yang berbeda. Kalau kita bicara tentang apa yang disampaikan oleh Mbak Nia, berarti 20 tahun ke atas itu kemungkinan sosmed yang mereka gunakan antara Instagram, ada TikTok, dua. Nah, kalau Mas Habibie 50 tahun ke atas, biasanya itu menggunakan sosmednya adalah Facebook. Nah, kalau Google itu bisa juga karena dia ketik kalau Google ya, langsung. Nah, ini berarti mulai kegambar nih setiap produk punya targetnya masing-masing dan di mana sih kita akan memfokuskannya. Nah, mungkin dari Pak Arvin boleh bantu biar teman-teman juga lebih paham target market kita tuh siapa supaya teman-teman nanti kegambar gitu, Pak. Silakan. Oke, dari target marketnya kalau di SR12 itu ada dua ya. Yang Oke, pertama kita bisa tawari untuk ke customer. Jadi kalau customer itu berarti orang yang akan membeli produk kita, yang mengkonsumsi produk kita. Maka betul. tiap produk itu kita akan ada tiga kategori. Ada kategori herbal, skincare, dan juga kosmetik. Nah, Oke, dari kategori itu tentunya pasti berbeda, masing-masing berbeda ya target marketnya. Herbal betul. diantaranya ada produk susu kambing, kemudian sari kurma, kemudian ada VCO, ada manjagani, mis manja, kemudian habatus sauda, kemudian uh, ada apa lagi ya? Banyak ya. Kemudian kalau skincare itu mulai dari body wash, kemudian body care, personal care. Ini juga banyak kategorinya, kurang lebih ada 150-an SKU gitu kan. Nah, Masya yang Allah. perlu teman-teman pahami dari target market itu adalah kita bisa eh, harus tahu siapa target marketnya. Jadi siapa itu merujuk kepada kelompok orang atau segmen ya, segmen tertentu yang dimana kita bisa bedakan geografinya, kemudian usianya, pekerjaannya, hobinya, dan sebagainya. Nah, sekarang ada model bukan target market lagi, tapi juga ada yang kita targetkan adalah behavior tertentu, ya, atau istilahnya psikografi gitu kan. Betul. Jadi orang yang suka nongkrong, orang yang suka apa namanya main futsal, misalkan orang yang suka apa namanya eh, apa biasanya olahraga macam-macam lah Olahraga. ya.
masing-masing punya bisa komunitas ya, gitu. komunitas apa kan itu juga termasuk ya. Nah, jadi yang sudah disampaikan teman-teman itu mewakili salah satu produk, tapi nanti dipertajam lagi karena saya ambil contoh aja di Gomilku. Kalau Gomilku saya selalu bilang ke tim itu kita paling tidak ada 5 kategori. Yang pertama, ya orang-orang yang pengen hamil, ya dan itu ditawari produk program Promil. Salah satu Ya, promilnya adalah produk Gomilku. Kemudian yang kedua bisa untuk anak kecil. Jadi untuk mencegah stunting. Nah, yang ketiga untuk ibu yang menyusui. Jadi supaya lancar ASI itu juga bisa pakai susu kambing dan juga daun kelor karena ada kandungan susu kambing, madu, daun kelor dan juga ikan betul. gabus. Yang keempat, untuk orang yang sakit degeneratif gitu ya. Jadi mulai dari diabetes, jantung, asma, dan lain sebagainya. Yang kelima adalah untuk orang tua yang punya permasalahan sendi. Nah, itu seperti itu. Itu minimal kita sudah menguasai target market 5 kategori target market itu untuk produk susu Gomilku gitu kan. Nah, sedangkan produk yang lain seperti apa? Nah, ini teman-teman bisa pelajari lebih lanjut di produk Mulik. Insya Allah itu sangat detail ya disampaikan. Itu Kang Oke, Ika. siapa? Betul. Nah, kenapa saya minta Pak Arkin yang menjelaskan supaya teman-teman pun tahu nih goals kita, target marketnya itu siapa, supaya teman-teman paham juga produk ini cocok ke siapa aja, dan supaya nanti bisa relate nih dengan apa yang akan saya sampaikan juga. Oke, Pak, izin saya lanjutkan ya, Pak ya. Monggo. Oke, siap. Sebentar, buka lagi slide-nya. Bismillah. Oke, melanjutkan dari apa yang saya sampaikan, yang tadi mengenai kenapa sih kalau kita pengolahan data lebih enak di WhatsApp, nggak pakai media email gitu ya. Padahal kan medianya banyak ya, kalau chatting bisa pakai Telegram. Nah, kalau kita punya targetnya memang anak muda gitu ya, ibu-ibu apalagi. Ibu-ibu tuh jarang yang punya Telegram. Kalau anak muda mungkin masih punya ya akun Telegramnya. Nah, di sini perbedaan WhatsApp dengan yang lainnya adalah yang pertama, kalau kita bicara tentang WhatsApp, kita bicara tentang penggunanya yang luas. Penggunaan WhatsApp itu memang nomor satu untuk media chat ya, kalau di Indonesia. Kenapa nomor satu? Ya karena emang simple. Bahkan WhatsApp ini yang akhirnya berhasil menggeser BBM. Dulu ada namanya BlackBerry Messenger, yang awalnya hanya di handphone BlackBerry aja, akhirnya ada di Android, tapi akhirnya di Indonesia tergeser oleh WhatsApp secara apa namanya, secara berangsur-angsur dan akhirnya BBM pun hilang. Nah, dengan ada penggunanya yang luas dan apa yang Pak Advin sampaikan mengenai orang yang tadi mulai anak kecil, target marketnya, ada juga orang yang mau punya momongan, ada yang sedang menyusui, ataupun orang yang sudah dewasa, target market ini bisa relate juga nih di WhatsApp semua orang pakai juga. Jadi kita nggak harus berpindah-pindah tempat untuk pengolahan data. Selanjutnya adalah kemudahan dari sisi penggunaan. WhatsApp itu sudah banyak orang gunakan dan memang mudah banget penggunaannya. Yang ketiga adalah keterlibatan tinggi. Maksudnya setiap kita ngirim pesan pun kecenderungan si pesan kita dilihat itu lebih besar dibandingkan kita post di media sosial, di email ataupun yang lainnya. Makanya kalau di sini maka teman-teman bisa maksimalin untuk WhatsApp untuk berkomunikasi. Lalu enaknya lagi bisa personalisasi pesan. Personalisasi pesan apa? Personalisasi pesan adalah yang dimana kita mengirimkan pesan dengan memanggil namanya, menyapa orangnya. Nah, itu bisa dengan mudah menggunakan aplikasi. Kalau teman-teman belum pakai aplikasi personalisasi pesan, nanti kita akan ada materi tersendiri menggunakan aplikasi WA Blast dan kita bisa memanggil namanya dan kita bisa kirim secara banyak juga. Lalu beberapa bisnis pun rata-rata menggunakan WhatsApp, apalagi brand-brand terkenal di Indonesia pun sudah menggunakan WhatsApp, khususnya WhatsApp bisnis. Dan enaknya lagi biayanya rendah, ya. Umumnya itu gratis karena kita bisa menggunakan fitur WhatsApp bisnis yang sifatnya free tanpa menggunakan fitur yang apa namanya berbayar. Walaupun fitur WhatsApp bisnis ada yang berbayar juga saat ini. Nah, kita akan masuk
ke yang selanjutnya. Kita akan masuk ke media sosial marketing. Nah, ini adalah sumber awal teman-teman punya database ya. Sumber awal teman-teman mengelola database yang ada saat ini. Dan di sini walaupun Mas Habibie yang mengelola media sosialnya, teman-teman juga boleh dong bantu untuk konten-kontennya. Karena kita akan bahas tentang kontennya juga, yang harapannya adalah kontennya bisa dimaksimalkan dan teman-teman bisa bantu juga untuk ide-ide kontennya. Oke, oke. Kita Oke, nah kita akan masuk ke strategi konten untuk di-share secara berkelanjutan. Nah, apapun media sosialnya, apapun yang teman-teman gunakan saat ini, kita bisa menggunakan media sosial. Oke, sebentar, ini, oke, ini udah salah slide, sebentar. Jadi slide-nya itu harusnya yang nomor 2. Sebentar. Ini modul 5. Karena kita akan masuk ke, nah ini deh, tahap marketingnya dulu. Oke, oke, 3 tahap marketing. Kita akan masuk ke 3 tahap marketing ini. Nah, 3 tahap marketing ini teman-teman harus tahu juga, walaupun teman-teman sebagai admin yang hanya mungkin menerima data aja, menerima orang yang ngechat. Nah, teman-teman pun harus tahu tahap ini. Nah, mungkin terlebih dari Mas Habibie udah paham 3 tahap marketing karena kelola untuk sosial medianya. Nah, kita harus tahu juga mengenai perjalanan seorang pelanggan sebelum menjadi pembeli kita, perjalanan seorang mitra sebelum jadi mitra kita, itu seperti apa. Makanya kita kelompokkan, kita coba pelajari dari 3 kelompok ini, atau biasa disebut segmentasi juga. Nah, di sini kita akan coba jelaskan kalau secara rumus besarnya banyak banget. Tapi kita akan fokus di 3 tempat. Pertama adalah ada di awareness, ya, ada consideration, selanjutnya adalah decision. Nah, supaya mudah, saya coba gambarkan secara simpelnya. Nah, di sini teman-teman boleh sambil, kalau ada pertanyaan saat saya menjelaskan, boleh tulis di menu di chat ya, supaya nanti kita bahas. Takutnya teman-teman kurang paham, karena ini akan sedikit cukup ini ya, cukup rumit kalau teman-teman baru pelajari. Tapi kalau sudah dipelajari, pahamnya simple, mudah. Nah, yang pertama adalah tahap awareness atau bisa dibilang kesadaran atau pemahaman. Nah, tahap awareness ini biasanya tahap di mana orang itu baru kenal dengan brand kita, ya. Biasanya awareness ini adanya di mana, Kang Ega? Adanya di media sosial, ya, di Instagramnya, di TikToknya. Nah, ada orang yang baru ngeliat akun TikTok kita atau akun Instagram kita, dia baru lihat konten kita. Nah, orang tersebut berarti baru masuk di tahapan awareness atau dia baru dalam tahap tahu ya, atau bahasa simpelnya dia udah tahu ya, tapi belum ada ketertarikan. Nah, awareness. Nah, setelah seseorang itu merasa sudah tahu suatu produk, wah ini bermanfaat nih. Kalau di media sosial dia bisa terus dapat konten-konten yang kita share ya. Kalau teman-teman mungkin kalau misal pakai buka TikTok, buka Instagram akan dapat konten-konten yang relate dengan yang biasanya dicari. Nah, biasanya itu emang algoritmanya seperti itu karena teman-teman udah dapat atau kenal yang namanya awareness-nya. Nah, yang kedua adalah consideration. Consideration ini adalah orang-orang yang sudah masuk ke WhatsApp Anda. Yang tadinya baru dapat informasi di sosmed gitu ya. Dia baru tahu tentang sosial media kita, dia baru tahu tentang konten kita, tahu manfaat dari SR12 produknya apa aja. Dia mulai tertarik. Nah, masuk ke tahap pertimbangan. Dia akan masuk ke teman-teman admin. Nah, dia akan ngechat ke teman-teman, nanya-nanya gitu ya, dia ada di consideration, mempertimbangkan. Nanti dia akan mencari pertimbangan dengan produk sejenis ataupun yang lainnya. Nah, selanjutnya teman-teman melakukan penawaran dan lainnya, maka dia akan ada di tahap keputusan atau decision. Dia akan mutusin beli atau enggak gitu.
Jadi, secara simpel, kalau kita mau menjalankan marketing secara organik, bikin orang ter-awareness atau bikin orang tahu produk kita dengan apa? Dengan konten di sosial media kita. Lalu, bikin dia tertarik dan mau beli produk kita dengan apa? Dengan dia mau ngechat kita atau minimal DM di sosial media kita, dia tuh udah tertarik tuh. Lalu yang selanjutnya kita berikan penawaran, maka dia akan ada di tahapan keputusan. Nah, ini sebelum orang beli, dia harus tahu dulu, dia tertarik dulu, dia suka dulu, dan dia akhirnya bisa beli dengan keputusan yang memang sudah dia pertimbangkan. Nah, secara mudah kalau kita coba gambarkan di tahap awareness ini, biasanya perjalanan pelanggan ya, atau dia calon pelanggan pertama kali menyadari keberadaan produk atau layanan Anda. Kalau dari sisi brandnya, SR12-nya mungkin orang udah cukup tahu. Tapi dari sisi produknya nih, yang mungkin belum tahu. Makanya kita coba maksimalkan awareness dari produknya. Nah, di sini tujuan utamanya adalah membuat orang tahu bahwa produk atau layanan Anda itu dapat memecahkan masalah atau memenuhi kebutuhan mereka. Jadi, konten yang ada di sosial media ini harus berfokus di sini. Membuat orang tahu, udah membuat orang tahu dulu dan tertarik. Nggak langsung bikin orang dia mau beli, ya. Maka gimana caranya supaya konten kita ini banyak yang lihat? Maka harus kita bikin supaya kontennya itu banyak yang lihat, viral gitu ya. Dan banyak cara untuk melakukan hal tersebut dengan kita buat yang namanya video short, video pendek, video reels yang dimana walaupun videonya pendek, mereka dapat manfaat dan mereka bisa tonton ulang-ulang. Dengan tonton ulang-ulang akan semakin banyak orang yang lihat. Nah, biasanya tahapan awareness ini adanya di mana? Berarti adanya di iklan, kalau iklan berbayar, ada di konten sosial media, ya, atau Anda beriklan yang sifatnya itu kayak di Google Ads, Facebook Ads, karena intinya adalah menciptakan kesadaran. Dia tahu dulu nih, oh ternyata ada distributor SR12 di Surabaya, oh alamatnya di sini, oh produknya ini, oh saya baru tahu nih. Oke, ter-awareness, dia tahu. Tahap kedua, consideration-nya. Consideration-nya, kalau bisa digambarkan, ini orang tersebut atau calon pembeli itu udah mempertimbangkan produk, ya. Dia udah mempertimbangkan produknya dan layanannya secara mendalam. Maksudnya dia udah mulai kepo nih, karena postingan kita itu bulak-balik di sosial media dia, postingan kita tuh bulak-balik terus ada di sosmednya dia, maka dia akan mulai tertarik. Nah, selanjutnya mereka akan ngapain? Mereka akan ngebandingin dengan produk yang serupa, ya, produk yang sejenis. Nah, di sini penting untuk menyediakan konten informasi seperti ulasan, perbandingan produk, panduan cara produknya, dan lain-lain. Nah, di tahap consideration ini ada dua juga. Ada yang memang di sosial media, kita buat di sosial media, postingan ini ya, tentang informasi dan lain-lain. Ada juga yang di WhatsApp. Ya, yang di WhatsApp, orang-orang yang sudah nge-WhatsApp teman-teman, sudah tertarik produk teman-teman, berarti ada di tahap ini nih, consideration. Dia tuh udah tahu, tapi belum beli nih, belum percaya, belum ada uangnya, dan lainnya. Nah, di sini penting kita menyediakan konten yang informatif. Ulasan itu apa? Orang-orang yang sudah beli, seperti testimoninya seperti apa, gitu ya. Dia akan membandingkan dengan produk lain juga. Atau Anda boleh juga, teman-teman, bikin perbandingan antara produk herbal dan produk kimia. Nah, kita punya manfaat herbal itu seperti apa? Tidak ketergantungan produk herbal itu, gitu kan, aman untuk jangka panjang gitu ya. Dan di sini kita pun harus bikin dia punya keputusan yang lebih baik untuk menggunakan produk kita. Makanya konten-konten di sosial media tuh ada dua. Yang pertama adalah bikin orang tahu, yang kedua adalah bikin orang tertarik atau percaya. Coba teman-teman cek ya, teman-teman lihat di sosial media, pasti ada di dua informasi ini. Selanjutnya adalah decision atau akhir ya, tahap akhir calon pembeli itu membuat keputusan untuk membeli atau tidak produk kita. Maka kita tinggal mengkonfirmasi, kita melakukan penawaran. Nah, yang bisa dilakukan di sini adalah teman-teman bisa melakukan yang namanya penawaran khusus. Memberikan diskon, diskon produk, diskon ongkir, bundling,
garansi, dan lainnya. Teknik closing yang teman-teman pelajari, teknik closing yang Anda berikan kepada mereka ada di tahap ini, decision. Atau bisa dibilang ini udah di WhatsApp nih tahapannya, kayak gitu. Kalau secara simpelnya, kalau kita analogikan dengan bisnis seblak ya, yang simple seperti ini. Awareness-nya orang kalau dagang seblak apa? Pertama, menarik perhatian calon pelanggan. Ini bisa dilakukan dengan iklan online, posting di sosial media, atau bisa kolaborasi dengan influencer kuliner. Kalau produk-produk smoothie gold yang minuman susu itu, teman-teman bisa juga melakukan iklan, posting di sosial media udah, atau bisa kolaborasi dengan influencer yang memang membahasnya tentang produk-produk kesehatan. Nah, kalau kuliner berarti kuliner. Yang kedua adalah menciptakan konten menarik. Kalau seblak berarti dia bisa cerita tentang resep seblaknya, cerita tentang produknya, video tutorial tentang memasak seblaknya. Kalau kita berarti bisa bikin konten tentang apa? Cerita di balik produk ini dihadirkan. Pasti semua produk yang dihadirkan SD12 itu ada apa namanya ceritanya di balik. Kenapa sih produk ini dihadirkan? Pasti untuk memberikan solusi ini, solusi ini. Nah, itu yang dibuat. Lalu tutorial, tutorial apanya? Tutorial untuk apa namanya? Cara pakainya atau penggunaannya itu berapa kali sehari ya. Baiknya itu saat minum ini jangan makan apa dulu atau sebelum minum ini makan ini dulu itu disampaikan juga. Yang penting bikin menarik. Yang ketiga, keterlibatan pelanggan. Kita bisa berinteraksi dengan pelanggan, calon pelanggan, yaitu dengan melalui kalau suka silakan like gitu ya. Jangan lupa komen gitu ya, atau share. Nah, ini adalah untuk orang itu ada keterlibatan dengan kita. Makanya di setiap konten-konten yang dibuat, mungkin teman-teman dapat kontennya dari pusat nih. Nah, boleh kok sama teman-teman dicoba apa namanya, dibikin juga supaya kontennya itu ada call to action-nya, entah itu like postingan kita, komen postingan kita, atau share. Karena dengan kita melihat interaksi yang mereka berikan kepada kita bisa lihat, oh ternyata ada segini loh yang berinteraksi dengan kita. Walaupun sekarang Mas Habib bisa lihat nih, awareness-nya kita atau range-nya kita, reach-nya kita dari postingan ini ada berapa. Kan ada tuh berapa ribu, misalnya berapa puluh ribu kelihatan. Tapi kalau kita nggak mengarahkan mereka untuk like, untuk follow gitu ya, itu nggak akan kelihatan apakah konten kita bermanfaat, apakah konten kita berimpact, itu nggak kelihatan. Yang selanjutnya adalah consideration. Consideration kalau di bisnis sebelah berarti kita bisa cerita tentang produknya ya. Ini sudah ada di WhatsApp, berarti kalau di sini maka kita bisa berikan ulasan produknya, spesifikasi rasanya, dan manfaatnya. Kalau di produk SR12, teman-teman bisa kasih testimoninya, kandungan produknya apa aja, manfaatnya tuh untuk mereka apa aja, itu disampaikan. Lalu, Anda juga bisa memberikan perbandingan produk. Jadi perbandingan produk tuh kalau produk kita dibandingkan produk sejenis ataupun yang lainnya seperti apa gitu ya. Boleh nggak sih Kang? Emangnya boleh Kang Eka membanding-bandingkan produk gitu ya? Sebenarnya ada kontroversi, ada yang boleh, ada yang enggak. Kalau saya pribadi bilang nggak apa-apa selama tidak berlebihan. Selama data yang kita berikan pun benar. Lalu ulasan pelanggan, ini lebih ke testimoni. Untuk membuat orang percaya kepada suatu produk, maka kasihlah ulasan. Atau dikasih testimoni. Atau dikasih garansi. Itu juga lebih baik lagi. Di tahap keputusan apa yang kita berikan? Ya diskon, ada paket hemat. Makanya di teman-teman kan ada paket untuk ya apa namanya bisa segera punya omongan misalnya untuk ASI lancar, untuk kesehatan. Nah, itu bisa diberikan penawaran. Tapi jangan lupa penawarannya ini dibuat ada terbatasnya, ada urgensinya, ada keterbatasannya. Kang Ega gimana cara bikin keterbatasan? Keterbatasan tuh cuman ada tiga sebenarnya. Keterbatasan dari apa namanya tanggalnya, pembeliannya ada berapa, misalnya terbatas sampai tanggal 29 Mei. Yang kedua, terbatas hanya 2 paket per harinya. Ketiga, terbatas hanya untuk misalnya 10 orang pembeli ya. Pertama tanggalnya,
kedua produknya, jumlah produknya, ketiga jumlah pembelinya. Itu yang kita bisa lakukan penawarannya. Jadi saran saya disiapin nih teman-teman supaya orang itu nggak apa namanya nggak mengabaikan promo teman-teman, pastikan dikasih keterbatasannya, keterbatasan diskonnya, keterbatasan waktunya itu disiapkan. Lalu dibantu kemudahan pembeliannya, ya. Misalnya orang tersebut pengen beli produk kita, tapi nggak bisa nih untuk pembayarannya, misalnya. Nah, maka bisa diarahkan, dia nggak bisa transfer nih, bisa diarahkan COD. Kalau COD-nya ada di marketplace, bisa kita bantu arahkan ke mereka juga. Yang penting pembeliannya itu dimudahkan. Yang ketiga, konfirmasi dan pelacakan. Setelah dia beli harus ngapain? Ya dikasih konfirmasi, Bu, ini udah dikirim, ini resinya, ini nomor paket ibu udah sampai sini ya. Nah, ini udah masuk ke tahapan decision ini. Nah, kita lanjut ke sosial media. Nah, sebelum masuk ke sosial media, ada yang mau ditanyain dulu mengenai 3 hal yang tadi disampaikan. Kalau ada yang masih bingung, silakan mau ditanyakan dulu boleh. Kalau teman-teman sudah cukup paham, alhamdulillah. Tapi nggak apa-apa, kalau misalnya masih agak bingung sih wajar ya, karena kan masih tahap belajar. Silakan, boleh via chat juga kalau mau nanya dari Oke, Mbak Jihan, Jihan, mungkin ada yang tanyakan atau Putri? Mbak Jihan, Putri, Mbak Nia, atau Mbak Cindy, silakan. Sudah paham sampai sini? Setidaknya jangan sampai nanti ini nggak dapat data nih misalnya, jangan sampai saling salah nyalahin gitu ya. Kan data itu kan harusnya didapetin dari Mas Habibie nih, dari database Mas Habibie gitu misalnya. Ya nggak gitu juga, karena kan database yang dihasilkan oleh Mas Habibie itu kan kalau secara organik itu nggak bisa terlalu banyak perharinya. Maka teman-teman harus kelola database yang sudah ada ini. Gitu. Oke, lanjut aja. Oke, dari Oke, Mas lanjut Habibie ya. udah sejauh ini belum ada. Oke, siap. Oke. Nah, kita masuk ke 3 hal penting tentang media promosi mandiri. Yang pertama adalah ini kalau punya sosmed untuk tempat ketemu dan komunikasi dengan calon pembeli. Makanya orang pertama kali kenal kita lewat media sosial, kayak gitu. Nah, ini terlepas dari teknik yang teman-teman lakukan dengan apa namanya memperkenalkan nama ke orang-orang yang sudah kenalan di grup gitu ya, itu boleh dijalankan. Ini pun bisa dijalankan oleh Mas Habibie. Kalau yang tadi dijalankan oleh admin, nah Mas Habibie bisa bantu mereka atau teman-teman admin dengan melakukan ini di sosial media. Lalu buat media promosi yang terpisah dengan urusan pribadi. Ini pasti udah ada juga. Yang ketiga adalah kalau emang mau serius bisnis, maka harus serius ngebangun media promosinya. Media promosi ini adalah media yang setiap harinya akan memperkenalkan bisnis kita ke lebih banyak orang. Kalau kontennya itu nggak rutin setiap harinya atau seminggu berapa kali, maka orang akan sedikit yang tahu produk kita. Nah, kalau nggak main di sosial media, di mana lagi Kang Ega? Nah, kita bisa main di Google, di bagian SEO-nya. Nah, Pak Arvin, info juga SEO-nya udah mulai jalan. Nah, itu udah good, udah bagus. Tapi media sosial pun harus berjalan. Karena SEO pun punya waktu masa learning untuk belajarnya. Media sosial pun punya waktu untuk teman-teman belajar gimana caranya bisa dimaksimalkan. Selanjutnya, kalau kita bicara tentang Instagram, kita akan sedikit bahas beberapa teknik-teknik yang ada di Instagram secara basic. Yang pertama adalah hal apa sih yang harus kita lakukan, yaitu dari makeover tokonya. Settingan tampilan akun supaya lebih profesional, menarik, ya analoginya seperti toko yang ada di offline. Toko yang offline, kalau teman-teman lewat ke satu tempat atau suatu tempat yang emang jualannya misalnya baju semua, nah, pasti teman-teman akan cari toko yang terlihat rapi, terlihat menarik, sama halnya dengan media sosial. Apa aja yang harus dilakukan di Instagram? Kita bisa makeover mulai dari nama penggunanya, nama foto profilnya, bio-nya, ya, link bio, headline, dan feeds-nya. Nah, saya pengen tahu nih akun Instagram yang ada di SR12 di Surabaya apa? Mungkin Mas Habib boleh di chat, bantu di chat sambil saya lihat.
akunnya. Nama akun Instagramnya berarti ya, yang saat ini sudah dikelola. Sambil saya buka Instagramnya. Instagram. Oke. Mungkin dari Pak Arvin boleh ini dibantu di-share atau yang lainnya. Nama Instagramnya yang digunakan. Kasih linknya, Bi. Boleh-boleh. Atau add apa. At SR12 Surabaya. Gabung ya Pak ya. Itu Kang, SR12 Surabaya itu Kang. Paling atas ya. Ya itu. Oke. Sip. Oke. Ini. Oke. Sip. Kita bahas. Nah. Pak Arvin kalau boleh tahu kalau di SR12 distributor itu per kotak satu atau bisa lebih Pak? Bebas, bebas Kang. Kita nggak ada area penjual, jadi kita bebas mau jualan seluruh Indonesia. Oke. Siap Pak kita. Oke, kita masuk ke poin selanjutnya. Oke. Nah, yang pertama adalah nama pengguna. Nama pengguna ini yang banyak orang itu kadang nggak sadar. Tapi alhamdulillahnya teman-teman sudah menyesuaikan nama penggunanya itu sesuai dengan kata pencarian. Jadi kalau username itu pastikan mudah penulisannya dan diingat. Nama Instagram adalah kata yang mungkin dicari oleh calon pembelinya. Ya. Jadi kalau yang tadi sudah teman-teman buat akunnya ini sudah benar. Kenapa? Karena sudah dibuat dengan username yang tepat, SR12 Surabaya. Ini adalah kata keyword yang saat orang cari, kita akan ketemu dengan akun kita. Nah, ini udah good, udah betul juga. Dan di sini ditambahkan dengan distributor utama SR12 Surabaya. Ini sudah ada kata kuncinya. Kalau di SEO itu udah ada kancah kunci kotaknya, gitu ya. Udah ada kata kunci untuk kemitraannya, dan nama brandnya. Udah bagus. Nah, selanjutnya adalah kita akan masuk ke yang namanya profil. Nah, profil ini adalah bicara tentang logo atau personalnya. Lanjutnya ada bio, yang biasanya bio itu menuliskan tentang menjanjikan sesuatu apa, visi bisnisnya apa, atau kalau misalnya branding profesinya apa, ditambah emoticon juga boleh supaya lebih maksimal. Link bio itu beberapa ada nomor WhatsApp, promotor baru, media sosial, dan marketplace-nya. Headline itu hal-hal yang memang perlu orang tahu setelah masuk ke akun kita dan juga feed-nya. Secara garis besar, kalau saya lihat dari akun yang sudah teman-teman miliki, ini sudah lengkap semua. Kenapa? Karena semua udah ada di sini. Pertama dari mulai penamaan, kedua dari bionya, udah oke juga SR12 Skin Herbal, BPOM Halal GMP oke. Ini ini ininya, PC-nya, lalu konsultasinya ada ke sini juga bisa. Kita lihat link bionya ada dua seperti biasa. Ini link bionya pakai Bitly. Bitly-nya nggak nyala ya, nggak aktif. Nanti mungkin boleh di ini lagi. Ini ke Shopee-nya. Oke. Nah, saya sarankan di link bio ini juga ditambahkan link yang mengarah ke WhatsApp ya. Nanti sambil diperbaiki yang Bitly-nya nih. Ini kemana sih arahnya? Nah, Bitly pesan produk kemitraan. Ini Bitly-nya error. Nanti Mas Habib boleh dicek. Oke, yang selanjutnya ini
Oh iya ini error nih weekly-nya. Nggak apa nanti diperbaiki. Saran saya juga mengenai konsultasi udah ada nih nomor teleponnya. Tapi kadang orang nggak mau ngetik, maka di link bio-nya ditambahin nomor WhatsApp teman-teman. Karena link bio ini sekarang udah bisa lebih dari 2 ya. Saya pribadi kalau nggak salah, bentar, saya tuh ada 3 malah. Ada profil bisnis tadi disangkutin, ada Linktree saya, ada WhatsApp saya juga disangkutin ke sini. Supaya orang itu kalau nge-WhatsApp saya nggak harus ribet-ribet, tinggal klik aja ada kok tombolnya gitu ya. Nah, oke, yang tadi balik lagi. Nah, selanjutnya adalah mengenai headline-nya. Headline-nya ini udah oke, headline-nya. Ini karena sudah ada testimoni. Nah, ini testimoni semua. Berarti udah oke karena dari marketing kitnya juga udah ada semua di sini. Nah, tinggal di sini untuk ini kontennya semua reels enggak ya? Oke. Mas Habibie kalau untuk konten per harinya berapa yang diposting? Setiap hari kah atau sehari berapa kali? Ini udah juga. Oke. Kebetulan untuk yang bagian posting bukan saya kan, Oh, saya siapa? tugas. Oke. Kalau yang posting Instagram siapa? Teman-teman? Mbak Putri apa teman-teman yang lain? Oke. Nanti boleh di komen aja. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya kalau kita mau pakai cara organik, kalau di Instagram, kita bisa secara aktif memperkenalkan akun kita kepada calon pembeli atau menambah follower juga. Dan juga memang kita perlu waktu ya kalau untuk nambah follower atau supaya rame ya. Apalagi bedanya Instagram sama TikTok itu 10 kali lipat. Kalau teman-teman nambah followernya satu di Instagram, itu setara dengan 10 follower di TikTok. Karena orang-orang yang di Instagram itu lebih mudah untuk beli produk kita, karena orang nggak mudah untuk follow akun kita. Dibandingkan kalau di Instagram, kalau di TikTok tuh orang lebih mudah untuk follow akun kita. Dan target marketnya memang kalau untuk kecantikan banyaknya sih ada di Instagram. Walaupun di TikTok pun banyak, tapi TikTok tuh lebih ke produk middle to low ya, lebih menengah ke bawah. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Kalau teman-teman ada waktu, teman-teman ada apa namanya masih waktu kosong, bisa melakukan ini nih, supaya akunnya dikenal banyak orang. Nah, teman-teman bisa mencari menggunakan kata kunci yang mirip dengan produknya, entah itu di bidang skincare ataupun yang lainnya. Teman-teman bisa komentar positif ya di postingan atau di bukan postingan tapi di komentarnya. Maksudnya dia misal bikin postingan apa ya kita ucapin sesuai dengan postingannya. Wah keren misalnya. Terima kasih Kak atas informasinya. Supaya akun kita itu ada di bagian komentar dan orang tuh bisa kenal kita. Setidaknya ada interaksi. Nah ini bisa dilakukan 50 kali sehari ya. Kalau teman-teman ada waktu 3 jam 10 akun ya. Ini bisa dilakukan. Nah kalau mau nambah follower secara pasif kita harus bikin yang namanya konten. Konten ini bisa dibuat dengan cara nanti kita akan bahas. Nah, ini di Facebooknya. Nah, ini kita akan skip dulu kalau di Facebooknya. Teman-teman nggak pakai Facebook. Kita akan masuk ke bagian kontennya. Oke, ini TikToknya ya. Kalau TikTok lebih ke yang simpel sih, mirip dengan Instagram juga. Yang penting TikTok itu kontennya tuh udah ada mirip-mirip yang ada di Instagram harusnya udah aman. Nah, ini sama halnya dengan tadi di setting juga playlist dan lainnya ya. Oke, ini sama juga kalau main YouTube juga ada karena saya pribadi 4 media sosial dijalankan semuanya. Jadi setidaknya ada gambaran apa aja yang harus kita lakukan, apa aja yang kita setting, nanti bisa dipelajari juga. Ini saya skip aja. Nah, kita akan masuk ke konten. Strategi konten di sosmed. Tujuan utamanya adalah meningkatkan jumlah orang yang mengetahui bisnis kita melalui konten yang dihadirkan.
Nah, di sini ini mirip-mirip apa yang disampaikan Pak Arvin tadi. Kita bicara tentang market. Nah, market itu terbagi dengan ada demografi, geografi, ada psikografi dan behavior atau apa namanya kebiasaan mereka. Nah, dengan kita mengetahui empat hal ini, konten itu bisa dibuat dengan baik dan disesuaikan dengan market kita. Makanya tadi di awal saya minta Pak Arvin itu menjelaskan market kita itu seperti apa. Nah, kalau kita bicara tentang demografi, itu adalah jenis kelaminnya, usianya, profesinya, statusnya, ya. Status apa? Status yaitu apakah sudah menikah atau belum, ya. Itu kan disesuaikan juga. Geografi, sosial media yang digunakan mereka apa? Kota tempat tinggalnya di mana? Komunitas yang diikuti mereka apa? Dan event yang mungkin didatangi oleh mereka itu seperti apa? Ada yang namanya juga psikografi, tokoh yang disukai, ya. Kalau kita jualan produk herbal, berarti orang-orang yang suka membeli produk herbal, biasa dia mengikuti tokoh siapa? Entah itu emang influencer yang suka merekomendasikan, ya. Ada juga ustadz, ya. Ustadz Jainul Akbar itu salah satu target market yang oke juga. Kalau kita emang punya budget, bisa endorse ke beliau juga untuk produk-produk yang herbal. Walaupun beliau punya brand sendiri, ya. Lalu biasanya dia punya hobi apa gitu ya, kegelisahannya, ketakutannya ini di cover oleh produk kita. Dan behavior ini kebiasaannya, aktivitas hariannya seperti apa, ngambil keputusan seperti apa, cara menghabiskan waktu luangnya seperti apa, dan periodik belanjanya seperti apa. Jadi jika targetnya itu remaja, maka kontennya itu harus ngikutin tren. Boleh juga bersifat humoris, karena kalau remaja tuh harus ada lucu-lucunya, harus ada story-nya ya, ada ceritanya. Makanya nggak aneh ya kalau di Instagram itu banyaknya bentuknya cerita, karena kalau target market remaja lebih arahnya ke sana. Nah, ini tiga hal penting sebelum membuat konten. Nanti Mas Habibi yang bikin kontennya udah oke. Selanjutnya adalah kita atau teman-teman yang posting ini harus bisa menentukan konsisten untuk kontennya itu di berapa kali dalam seminggu. Nah, posting hariannya itu seminggu berapa kali, jadwalnya itu kapan aja, jamnya jam berapa itu usahakan sudah ada. Yang kedua, penggunaan hashtagnya. Hashtagnya itu harus sesuai dan harus relevan dengan apa yang kita jual. Yang ketiga, interaksi dengan pengikut. Saran saya kalau ada di Instagram, itu banyak-banyak bikin story yang menarik interaksi. Story yang menarik interaksi ya seperti apa? Entah bentuknya kuis, polling, puzzle, dan lainnya. Atau kita apa namanya mengajukan pertanyaan, setelah dia jawab kita repost lagi. Nah, itu bisa dilakukan oleh teman-teman juga di media sosialnya. Kalau ini nggak perlu kita bahas karena kalau visual brandingnya SR12 udah ada. Ini untuk teman-teman yang bisnisnya masih ini ya, belum ada brand secara yang menaungi ya. Dan yang pasti teman-teman kalau bikin postingan harus bikin penasaran. Maksudnya gimana? Jadi postingan teman-teman tuh akan muncul ya di feed orang. Maka harus ada headline yang menggambarkan headline kata yang besar ini yang bikin orang mau klik gitu ya. Orang akan masuk, akan tertarik ke suatu postingan kalau postingan itu menarik. Nah, kita lihat contoh. Ini ada kalimat-kalimat yang pendek nih. Postingan seperti ini dibandingkan dengan yang ini akan jauh lebih menarik yang ini. Karena ada huruf besar yang bisa kita lihat. Oh, Masya Allah, setelah diblokade air bersih dan air minum, pastinya diguyur hujan deras. Jadi lebih penasaran yang ini. Jadi harus ada kalau setiap desain itu headline-nya. Kalau di dalam video, kalau di dalam Reels berarti harus ada apanya? Tagline-nya di sini nih. Ya, kalau bahasa kontennya ada hook-nya gitu ya, yang bikin orang penasaran. Oke, ini visual, ini bisa di skip karena teman-teman sudah ada kontennya ya. Ini contoh-contohnya. Nah, ini saya tambahin mengenai tips menemukan ide konten. Yang pertama adalah pikirkan perjalanan yang akan dilalui target pasar melalui dari kondisi saat ini menjadi
impiannya tercapai. Contoh, untuk orang-orang yang memperhatikan penampilannya atau target market yang skincare nih. Skincare-nya SR12 berarti bisa mainkan di sini. Maka isi pesannya itu segala hal yang perlu dilakukan. Ya, kalau kita punya bantu orang itu goals-nya adalah yang tadi wajahnya kusam jadi cerah, apa aja konten yang harus kita sampaikan. Nah, yang pertama, supaya orang itu wajahnya bisa cerah, kita bisa bikin dong konten apa saja rekomendasi skincare-nya. Ya, selain skincare yang ada di SR12, mungkin teman-teman bisa juga merekomendasikan skincare-skincare yang memang sifatnya itu secara alami gitu ya. Yang kedua, walaupun ini berbicara tentang penampilan wajah cerah, kita bisa bahas juga tentang apa saja makanan yang mengandung vitamin untuk kecerahan kulit. Jadi nggak bicara tentang produk terus, tapi ada edukasinya. Edukasinya apa? Kita akan posting tentang makanan yang mengandung vitamin atau makanan yang baik untuk kesehatan kulit agar bisa lebih cerah. Selanjutnya, kita bisa bahas dengan cara merawatnya atau pola makannya gitu ya. Supaya wajah itu bisa cerah, makanannya tuh diatur, tidurnya diatur. Jadi pola hidup pun bisa dibahas untuk bikin orang wajahnya cerah. Yang ketiga, yang selanjutnya adalah siapa tokoh yang bisa dicontoh target pasar. Kalau ada testimoni dari teman-teman atau testimoni yang sudah ada menggunakan SR12 itu bisa dijadikan juga sebagai tokoh yang tadinya wajahnya misalnya kusam jadi cerah. Perjalanan seperti apa bisa dijelaskan juga. Nah, yang selanjutnya supaya nggak bingung mau bikin konten apa lagi, walaupun dari SR12 sudah pasti ada setiap harinya, bisa buka kolom komentar sosmed yang bisnisnya sejenis dengan teman-teman ya. Misalnya mau cari postingan tentang herbal. Bingung nih mau bikin konten tentang herbal. Teman-teman cari di sosial media sejenis, cek pada menu kolomnya. Pertanyaan apa yang banyak orang tanyain dan belum sempat orang akun tersebut bikin postingannya. Bisa Anda jadikan ide konten. Yang selanjutnya, feedback. Feedback itu berarti hasil obrolan teman-teman dengan calon pembeli atau dengan mitra yang dimana kok kayaknya pertanyaan ini banyak ditanyain ya. Nah, berarti itu bisa dijadikan sebagai konten. Entah itu nanti kontennya di-share di sosial media atau kontennya juga di-share di WhatsApp, itu bisa juga dilakukan. Lalu untuk bikin konten bisa tanya langsung juga ya. Kalau punya follower, punya grup nih saat ini nih, teman-teman punya grup banyak banget. Coba yuk dalam 1 minggu berapa kali teman-teman bikin diskusi sama mereka. Apa aja kendalanya. Jadi bisa diskusi di grup pertama. Kalau di grup WhatsApp itu ada diskusi, enaknya kita bisa lebih dekat ke mereka. Yang kedua adalah kita akan dapat ide konten. Oh, ini yang banyak ditanyain orang. Oh, ini kendalanya. Bisa jadi konten. Selanjutnya, bisa cari di media lain. Maksudnya kalau kita punya Instagram, punya TikTok, kita bisa cari konten di Facebook, di Pinterest, ya, di Google ataupun yang lainnya. Selanjutnya bisa pakai chat GPT juga. Nah, ini yang enak kalau pakai chat GPT, kita bisa bikin konten. Ini udah ada from-nya. Saya coba sedikit ini ya, sedikit saya contohin. Sebentar, teman-teman udah biasa pakai chat GPT ya. Insya Allah kalau teman-teman udah sering akan kebayang caranya. Hmm, kalau pakai chat GPT lebih mudah. Bismillah. Ini ada 3, saya coba copy dulu. Hmm. Oke, oke. Saya ChatGPT layar saya pindah ke ChatGPT kelihatan? Boleh direspon di chat? Aman ya? Kelihatan. Oke, saya kebetulan share semuanya. Eh, ini agak loading. Ini ChatGPT yang saya pakai terus nih, selalu nggak pindah nih. Jadi saya punya kebetulan halaman yang saya bikin.
atau bagian satu ChatGPT itu yang selalu saya pakai. Makanya loading karena udah numpuk banget semuanya di sini. Saya harus buka chat baru. Nggak harus pakai ChatGPT yang berbayar, bisa juga. Cara pakainya gini. Berikan jumlah ide konten dengan target market, tujuan konten supaya audiens bisa menjualin itu. Nah, misalnya, berikan, mintanya 7 deh. 7 ide konten untuk target marketnya. Misalnya, eh, pasangan yang baru menikah. Nah, tujuan konten ini supaya audiens bisa mencapai goal mereka, yaitu segera memiliki anak misalnya, atau segera memiliki momongan. Bismillah. Semakin sering dipakai harusnya semakin oke. Nah, ini banyak. Nah, kita coba ambil satu aja. Yang simpel misalnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesuburan. Makanan untuk meningkatkan kesuburan misalnya. Poin kelima, boleh bantu buatkan menjadi konten untuk di-share di Instagram. Misalnya. Nah, ini kalau bentuknya video, ya, ada gambar, foto atau video, dikasih gambarnya apa? Gambar cerah atau menarik di berbagai jenis makanan sehat, gambarnya seperti buah, sayuran, kacang-kacangan, dan ikan. Nah, captionnya apa? Seperti ini. Ingin segera memiliki omongan, yuk mulai dengan memperbaiki pola makan. Tahukah kamu makanan yang kita konsumsi dapat mempengaruhi kesuburan baik bagi pria maupun wanita? Simak tips kesehatan untuk meningkatkan peluang kehamilan di postingan berikutnya. Nah, teman-teman bisa posting yang kedua. Ini bentuknya berarti karosel nih. Postingan kedua kan kalau karosel ke pinggir ya. Nah, postingan keduanya buah-buah dan sayuran. Kasih gambar buah-buah dan sayuran. Buah-buahan dan sayuran kaya vitamin. Nah, disebutin postingan kedua. Nah, yang ketiganya, makanan berprotein tinggi. Nah, gambar hidangan kaya protein seperti ikan, ayam, telur. Ini bisa dibuat. Captionnya udah ada juga. Nah, seperti ini. Ini caption tuh berarti kita bikin dalam bentuk gambar aja, gitu. Nah, kalau ini kan digambarkan postingan yang berbeda nih. Padahal kita bisa bikin dalam bentuk karosel, gitu. Nah, ini postingan 4, lemak sehat. Ada juga produk susu dan yang penuh lemak. Nah, teman-teman di postingan terakhirnya nanti bisa menyematkan produk uh, minuman susunya, gitu, Bu. Kesimpulan, motivasi, dan lain-lain. Nah, ini salah satu ide konten. Buatkan untuk bentuk video pendek misalnya. Nah, makanan untuk meningkat kesuburan dari 1 menit, pening, disiapin. Nah, ini kalau pakai ChatGPT bisa seperti itu. Oke, kita lanjut. Di sini ada 3 prompt atau 3 kata yang bisa dijadikan untuk keperluan bikin kontennya. Nanti silakan diulik aja, bisa dicoba-coba. ChatGPT caranya. Lalu untuk desain nggak perlu di ini ya, pakai Canva bisa. Serahin ke Mas Habibie pun udah paham. Untuk video pakai CapCut karena saya pribadi pun pakai CapCut baik di handphone ataupun di PC. Nah, di sini pun ada 31 ide konten untuk edukasi. Nah, yang masih bingung untuk bikin konten edukasi bisa catat ya, bisa tulis juga. Yang pertama, konten edukasi itu bisa yang bahas tentang tujuan ya. Kalau di sini posting tentang tujuan berbisnis, maka teman-teman bisa sampaikan.
tujuan dari suatu produk ini dibuat untuk siapa, manfaatnya apa. Kedua adalah ajukan pertanyaan. Jadi kita buat postingan yang dimana kita minta masukan. Lalu kita bikin postingan yang bahas tentang perbandingan. Perbandingan produk kita dengan yang lain, produk kita dengan produk apa namanya kimia. Lalu kita bahas tentang mitos gitu ya. Mitos dan fakta yang ada di misalnya skincare. Mitos dan fakta yang ada di produk herbal. Selanjutnya bisa posting tentang hari-hari besar. Ini normal ya, hari-hari besar, tanggal merah pasti ada ucapannya. Lalu teman-teman bisa juga posting tentang mendoakan follower gitu ya, dan lainnya. Bisa kasih tips dan trik, ini bisa pakai ChatGPT yang tadi. Bisa juga ngasih solusi ya, kalau ada apa namanya pertanyaan, kita kasih solusinya lewat apa? Lewat story. Ada rekomendasi, seperti tadi, rekomendasi makanannya, rekomendasi pola hidupnya, itu bisa disampaikan juga di sini. Yang selanjutnya testimoni jangan lupa diposting juga ya, testimoni-testimoni yang sudah dibuat itu diposting juga. Ada juga quotes of the day, ada fun fact, ada yang lucu-lucu, challenge bulanan, kalau bingung pakai foto pemandangan juga bisa. Nah, ini ide konten yang bisa di-share di WhatsApp juga ya. Ada review produk ya. Tadi udah banyak review produk dari para artis, pakai lagi aja nggak apa-apa. Ada edukasi tentang produk pasti sudah disiapin, ada inspirasi, ada review dari para ahli, dari artis, itu dijadikan atau diposting ulang terus. Nggak apa-apa, karena orang yang lihat postingan Anda, belum tentu dia udah postingan selanjutnya dia lihat juga. Kalau ada cerita pribadi bisa di-share juga, ada tutorial, friends yang ada saat ini bisa disampaikan. Ada cerita-cerita yang misalnya yang tadinya belum dapat omongan, akhirnya bisa dapat omongan, dibuat ceritanya. Ada behind the scene-nya, kalau ada misalnya behind the scene itu bisa saat bikin konten atau saat packing-packing gitu ya. Ini bisa jadikan cerita juga. Hari ini alhamdulillah ada packingan segini gitu. Ada orderan dari disebut dari agen ini sebanyak ini. Teman-teman bisa belajar juga tentang storytelling. Ini bercerita tentang apa namanya? Tentang mitra kita yang tadinya mungkin dari marketer, bisa jadi reseller, bisa jadi agen misalnya. Bisa juga mengajukan untuk konsultasi, yuk yang mau konsultasi mengenai kesehatan, silakan balas WhatsApp ini atau silakan DM saya. Bisa bikin kuis ya, bisa share juga konten-konten yang lama. Saya yakin setiap hari kontennya banyak ya. Atau yang selanjutnya konten promosi. Konten promosi kenapa di akhir? Karena konten promosi udah pasti ada di semua bisnis, tapi konten-konten yang selain ini harus teman-teman bikin sendiri. Karena pada dasarnya kalau konten-konten dari pusat biasanya lebih ke arah testimoni, ke arah review, ke arah promosi. Nah, teman-teman, kuis dan lainnya ini pun harus dibuat sendiri, harus mulai dibuat secara perlahan, nggak apa-apa, belajar, dipelajari, dan sekarang udah banyak medianya, Canva dan lainnya bisa memfasilitasi. CapCut pun sangat mudah untuk dipelajari, karena saya pribadi pun pakai Canva, pakai CapCut untuk membuat kontennya. Oke, untuk hari ini insya Allah itu aja. Nanti kita akan pelajari ke materi-materi selanjutnya. Kita ada juga materi tentang setelah punya database, kita akan arahkan kemana, ke produk penetrasi atau yang lainnya kita akan bahas juga. Oke, silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan, nggak kerasa udah 2:30. Silakan, ada yang mau ditanyakan dulu. Pilihan Oke, itu masing oke. Sebentar. tidak tahu Di saya, Indonesia. oke. Di saya ininya internetnya lemot. Tar, saya matiin ini dulu kameranya. Oke, sip, silakan. Maaf Pak Arvin tadi Silakan satu putus-putus suaranya. ya. Atau ada pertanyaan. Silakan sampaikan satu persatu, harus menyampaikan insight atau pertanyaan. Boleh, silakan. Dari siapa dulu silakan. Dari Mbak Jihan deh boleh. Silakan. Kalau nggak ditunjuk, minta dulu duluan yang lain. Kamu dulu, kamu dulu. Ya, ayo silakan. Ayo, waktunya. Izin bertanya, Kang Ego. Siap, silakan. Nia. Nih, apakah kendalanya saya saat ini itu mungkin
tugas saya kan follow up marketer. Nah, Betul. kebanyakan marketer kan kurang aktif, maksudnya share Oke. WA, soalnya banyak yang mengeluh udah share story tapi belum ada omset. Nah, itu kalau saya ngasih ke marketer itu saran itu bagaimana, Kang Eva? Karena juga saya baru pertama kali terjun di dunia bisnis ini. Mungkin Kang Oke. Ega ada saran atau bagaimana menyampaikan ke marketer itu agar apa tetap dia itu semangat di share story. Oke. Siap, nggak apa. Kan pertanyaannya. Oke. Misalnya marketer bilang, saya udah ngikutin apa yang disampaikan dari grup. Saya sudah nge-share apa yang diminta dari grup. Kok belum ada pembeli gitu kan? Biasanya banyak orang seperti itu. Kenapa? Karena mereka nggak sabar dalam prosesnya. Apa yang kita sampaikan, pertama adalah apa yang kita lakukan itu adalah prosesnya. Dan setiap orang punya targetnya atau punya ini gini, maksudnya kita harus kasih pengertian ke mereka bahwa setiap orang itu punya proses untuk sampai ke closingnya beda-beda. Apa yang kita lakukan adalah kita di ranah ikhtiarnya. Yang penting adalah setiap harinya kita share-share konten yang ada gitu ya. Jangan lupa teman-teman juga boleh ke marketer tuh kita coba arahkan, cobain produknya gitu. Karena kalau saya biasanya bilang ke teman-teman marketer atau affiliate supaya teman-teman jualannya lebih oke, lebih percaya, cobain beli produknya, baru omongin ke orang-orang terdekat, begitu. Kang, nggak ada buat belinya kan marketer aja nggak pakai modal. Nah, modal mereka adalah ikhtiarnya itu. Jadi, posting setiap hari terus, jangan berhenti. Berhentinya kapan? Berhentinya itu ya kalau udah sukses misalnya. Walaupun sukses bahkan harus dengan tim. Timnya pun ini ya, bantu posting. Nah, saran saya, mereka itu bikin postingan, jangan hanya posting yang dari kita aja. Bikin postingan yang secara personal juga. Kalau saya lihat ya postingan-postingan yang di grup kan lebih banyak promosi ya. Nah, teman-teman mungkin nanti boleh tambahkan konten-konten edukasinya kepada mereka juga. Jadi, kasih semangat terus ke mereka. Yang terpenting adalah selama mereka posting setiap hari dan mereka tetap ada ikhtiarnya, insya Allah hasilnya ada gitu. Karena kan semua orang udah ada rezekinya masing-masing. Mungkin ada yang bilang, Kang, saya udah jalanin 1 bulan kok belum ada hasilnya. Ya, karena kalau organik itu kan nggak bisa cepat juga. Setidaknya maksimal 3 bulan. Kalau 3 bulan belum ada hasilnya, berarti emang harus di cross check nih apa yang salah dari dia. Apakah emang kontak WhatsApp-nya terlalu sedikit, gitu ya? Atau yang kedua, ternyata produk yang dia jual itu nggak sesuai dengan jenis kontaknya. Kontaknya kebanyakan ibu-ibu misalnya, tapi jualannya skincare. Ibu-ibu yang mungkin udah 4 tahun, 40 tahun ke atas yang nggak melihat ke penampilan, ya, tapi lebih kesehatan, tapi ditawarnya skincare. Nah, maka si marketer pun harus bisa berpikir calon pembeli saya itu cocoknya produk apa, maka harus disesuaikan kayak gitu, Mbak Nia. Ada pertanyaan lagi? Ya, Kang Ega udah jelas. Oke. Mbak Nia berarti kalau saat ini maintainnya teman-teman marketer, apalagi Mbak Nia? Save kontak sama ya itu nambah database. Oke, sampai nama database. Oke, siap. Kalau marketer mungkin selama dia aktif untuk posting-posting, lanjutin aja. Nggak apa-apa ada di grup. Tapi kalau misalnya dia nggak aktif posting-posting, saran saya udah keluarin grup aja. Makanya supaya marketer yang lainnya juga semangat, setiap sudah ada yang posting, misalnya, itu diminta mereka posting di grup. Misalnya, oh ya teman-teman, misal diberlakukan tak di bulan ini, pokoknya kalau ada teman-teman marketer yang postingnya nggak setiap hari, mungkin hanya dalam 1 bulan tuh cuma 2 kali, 3 kali, saran saya keluarin aja dari grup nggak apa-apa. Nah, jadi setiap orang posting, mereka tuh ada apa namanya notifikasi ke kita. Nah, kalau saat ini grupnya cuma satu arah, saran saya siapin grup diskusi buat marketer doang. Jadi marketer ngelaporin bahwa saya udah posting nih Kak di Facebook, saya udah posting nih di Instagram misalnya. Gak apa-apa, satu orang itu postingnya di WhatsApp terus gak apa-apa.
di Instagram tuh nggak apa, yang penting udah ada ikhtiarnya, sudah ada geraknya. Mengenai hasil ya kembalikan kepada Allah. Kayak gitu Mbak Nia. Oke, Oke, lanjut. makasih Nia ya. Yang lain, oke, satu insight atau satu pertanyaan. Semuanya harus ngomong ya. Silakan. Ayo Jihan tadi udah ditunjuk, sudah ada. Kayak lagi sibuk Majian. Mangga, silakan. Atau yang lain, ayo. Putri, Cindy. Permisi Kang Ega mau tanya. Mangga, silakan. Ya, jadi kemarin saya sempat apa namanya diminta buat bikin video yang rencananya itu mau kita ads-kan gitu kan. Nah, kira Oke. apa ya? Mungkin ada tips dari Kang Ega kira-kira video yang bagus yang buat di ads-kan itu yang kayak gimana sih? Apakah harus mengandung testimoni atau mungkin ada apa ya kayak kerangka atau struktur dalam konten videonya gitu kan? Oke, siap. Kalau goalsnya buat apa, Mas? Nanti diarahin ke WA, ke landing page, CTA-nya kemana? Ke WA, Kemitraan atau penjualan? ke kemitraan sih, lebih ke Kemitraan. ya. Oke, siap. Nah, saran saya kalau emang materi iklannya berbentuk kemitraan, memang bentuknya itu lebih ke arah pertama yang pasti dibuat kan hooknya ya. Hooknya apa? Hooknya adalah bisnis misalnya. Target marketnya berarti ibu-ibu misalnya. Bisa bisnis dari rumah bisa dapat jutaan misalnya pertama itu. Selanjutnya em, ditambahkan testimoni yang sudah sukses. Nah, yang selanjutnya adalah ada sesi konsultasi. Maksudnya apa? Jadi yang mau dapat atau yang mau seperti Ibu A gitu ya, seperti yang di postingan bisa konsultasi kepada kita. Jadi CTA-nya itu ke konsultasi dulu ke kita gitu. Nah, kalau kemitraan supaya lebih banyak mungkin dibikin event yang sifatnya BOP-nya itu bisa dibuat juga. Tapi kalau BOP nggak bisa terlalu sering, saran saya bentuknya konsultasi aja gitu. Itu yang pertama. Kalau yang kedua, kalau kita mau menarget orang-orang yang memang sudah punya pengalaman, orang-orang yang memang punya bisnis atau sudah berkecimpung di bidang skincare, herbal, kita bisa menggait mereka dengan yang lain. Pertama, apa yang bisa kita bangun adalah kita coba lihat ke mereka adalah rewardnya. Reward apa aja yang bisa kita berikan atau kemudahan-kemudahan apa sih yang bisa mereka dapatkan. Nah, ini beda konten sama yang tadi nih. Kalau yang tadi bicara tentang testimoni gitu ya. Yang kedua ini adalah bicara tentang apa aja yang bisa dipermudah dengan gabung di SR12 ya. Pertama adalah mungkin ada rewardnya, kedua dari sistem penjualannya itu dimudahkan, marketing kitnya lengkap dan lainnya itu ada. Dan kita harus bisa mengulik apa yang tidak ada di orang lain tapi ada di kita. Nah, itu perlu dicoba dicari ya. Kalau saya dulu saat di bidang skincare, karena perusahaan tuh sudah dulu tuh masih jarang brand skincare yang memang ownernya itu dokter kecantikan. Nah, itu yang dikembangkan oleh perusahaan yang ditonjolkan. Nah, di SR12 apa yang ditonjolkan untuk kemitraannya? Nah, kalau kita lihat gambar kasarnya adalah ada di eh, apa namanya? Yang lagi ramai sekarang yang lagi rame banyak parodinya go berkah no riba gitu itu kan tagline dari mereka. Nah, kita punya tagline apa nih dari SR12? Nah, itu harus coba dimunculkan. Lalu yang ketiga dari pengalaman saya, kemitraan ini memang sifatnya nggak bisa secara langsung mengclosingkan. Nah, nanti eh, konten yang ketiga, saya sih menyarankan kalau tadi testimoni, tadi pencapaian, yang selanjutnya adalah apa ya, ntar, apa lagi saya? Oh iya, yang tadi ya, BOP-nya.
lupa. BOP ini sifatnya adalah kita nerangin ke mereka kita ada peluang bisnis nih yang mau dapat infonya bisa chat admin. Itu akan lebih banyak tuh dibandingkan yang konsultasi. Nah, mana yang didulukan? Ya perlu dites juga sih dari tiga yang tadi mana yang bisa atau mana yang oke, mana yang paling banyak dapat leads dan konversinya dan memang itu bisa dijadikan tolak ukur ya. Karena di saya bagus yang ini, di sana akan beda yang bagusnya yang mana. Karena beda-beda targetnya, beda audiensnya itu pun perlu diperhatikan kayak gitu. Itu sih Mas Habibi. Di luar dari itu nanti akan dievaluasi sih, pasti akan ada evaluasi ya kalau tiap iklan. Gitu. Iya. Oke, baik, makasih Kang Ega. Yuk siap sama-sama. Ayo bercepat yang lain. Putri, Jihan. Mbak Cindy sambil packing ya? Atau siapa yang packing? Packing juga ya. Oh, oke, packing. Putri, Jihan. Ya, izin bertanya ya. Nggak boleh. Silakan. Sudah melakukan saling save kontak. Tapi Oke. dari WhatsApp yang saya cek itu saling save kontak itu Suaranya Putri kurang keras. Suaranya nggak kedengeran, bentar. Oke. Dideketin aja ke mic. Halo? Ya, udah, lanjut. Ya, sudah saya Nah, kan ini kan saya sudah melakukan saling save kontak di grup. Oke. Namun dari WhatsApp itu, dari nomor-nomor yang saya chat itu, jarang ada yang merespon. Oke. Mungkin di 20 orang hanya 1 atau 2 orang gitu yang merespon. Itu pun belum tentu mereka itu save back nomor saya begitu. Nah, Oke. mungkin Kang Ega ada trik lain untuk menambahkan database melalui grup WhatsApp. Oke, siap. Nah, mengenai apa tuh saling save ya dari grup-grup yang kita ikuti, memang kalau dari sisi WhatsApp pasti kan saya seperti ini, saya balikin aja lagi. Mbak Putri ada di salah satu grup. Tiba-tiba ada yang ngechat Mbak Putri, minta kenalan. Apakah Mbak Putri akan merespon? Nah, itu pertanyaannya. Makanya kita tinggal lihat aja dari 20 pesan, satu yang bales berarti konversinya berapa tuh? Misalnya ada 100 orang yang bales 10 orang berarti kan 10%. Ya wajar-wajar aja kalau yang apa namanya yang balasnya sedikit. Apa yang harus kita lakukan? Diperbanyak orangnya yang kita chat pesannya. Nah, saran saya yang saya sarankan ke teman-teman adalah lebih ke arah kerjasama sama adminnya. Kerjasama sama adminnya gimana maksudnya? Entah itu kita bayar iklan di grup tersebut kita bikin postingan, nah atau di grup tersebut kita bikin semacam kayak event. Nah, event yang pertama adalah bahas tentang kesehatan yang free seperti Kulwa gitu. Selanjutnya ditawarin produk SR12 gitu. Nah, yang diperbanyak adalah kita harus perbanyak orang-orang yang ada di grupnya. Maksudnya banyak jumlah grupnya. Kalau misalnya mau fokus saling save, berarti yang diperbanyak adalah anggota grupnya. Nah, saran dari saya adalah perbanyak ininya, bisa kenalan dengan admin grupnya gitu. Supaya bisa ngajak kerjasama mereka. Entah dia itu mungkin dari sisi kerjasama tuh kita bayar ke dia, kita bisa diizinin bikin kulwa di sana. Kulwa di awal adalah mungkin bahas tentang kesehatan yang memang edukasi, diakhiri dengan promosi. Sama hal dengan yang sekarang teman-teman suka lihat, ada kan yang Zoom itu bahas tentang tips ini, tapi di akhir ada promosinya. Nah, kita coba buat juga, tapi dalam bentuk kulwanya kuliah WhatsApp-nya. Kalau teman-teman belum terbiasa pakai Zoom, Google Meet, bisa aja pakai ya grup-grup tersebut. Karena untuk saling save di WhatsApp ini saat ini memang sudah kurang relevan karena memang orang-orang itu kalau di WhatsApp kan
privasi ya, jadi nggak banyak yang mau balas. Dan itu wajar kalau yang balasnya cuma sedikit, karena saya pribadi pun pernah ngelakuin seperti itu, yang balasnya sedikit. Gimana yang balasnya banyak supaya banyak? Ya harus perbanyak jumlah kontaknya. Tapi tetap ada potensi nomor kita kena blokir. Tapi Mbak Putri pakai aplikasi Blast ya untuk kirimnya atau satu-satu manual? Untuk saat ini masih saya lakukan dengan manual. Oke, sehari berapa Mbak Putri yang dikirimin pesan? 10 sampai 20. Satu hari? Ya, Sedikit amat. Ya iya tuh hasilnya sedikit. Ya kalau mau sehari 100 gitu, baru akan kerasa tuh oh yang balasnya ada 10 orang. Yang mau dapat informasi produknya ada sekian orang, kayak gitu. Nah, saya coba kasih pola sedikit mengenai saling save. Saran saya adalah pertama kita kenalan. Nah, skrip yang kemarin di-share itu udah oke. Kita kenalan. Oh iya boleh misalnya. Misalnya saya kenalkan saya Putri dari Surabaya. Bolehkah saya kenalan? Misalnya oh boleh. Nah, selanjutnya Putri nginfoin. Oh iya eh, Kang Ega misalnya. Saya ada informasi mengenai bisnis ini. Boleh nggak saya share di sini? Gitu. Jadi setelah dia mengiyakan, oke, boleh kau kenalan. Selanjutnya kita kasih informasi tentang bisnisnya, tapi nggak detailnya. Diawali dengan minta izin dulu. Mereka terbuka nggak dengan peluang bisnis? Nah, kalau dia terbuka dengan peluang bisnis, baru kita share. Kalau nggak gimana? Ya nggak usah, nggak apa-apa. Kayak gitu. Itu yang bisa dilakukan. Atau seperti itu juga, karena saya belum melihat secara detail skripnya ya. Kalau dari skrip kan kalau misalnya dia udah save nomor kita langsung kirim ya informasinya. Nah, kalau saya cobain dengan kita kasih informasi, saya ada informasi mengenai peluang bisnis nih, komisinya sekian sampai sekian. Boleh nggak saya informasiin detailnya? Nah, kalau dia bilang boleh, baru kita kirimin detail lengkapnya. Itu bisa dilakukan seperti itu, Mbak Putri. Cukup jelas atau ada pertanyaan lagi? Boleh, Mangga. sudah jelas Kang. Terima kasih. Oke, siap sama-sama. Mbak Putri sama Mbak Nia sama ya backgroundnya ya? Satu tempat berarti ya? Ya, Oh, pantesan. Oke, Ya, yang lain beda tempat kayak nih, beda ruangan lebih tepatnya, Kang. beda ruangan. Malah saya dulu pas pendampingan BUMDes satu ruangan, 4 orang, 4 jenis bisnis. Itu gantian ngomongnya ganti. Kalau misalnya ini gua bisa nyampur. Ini enak nih beda-beda ruangannya. Lanjut, Majian. Belum masuk Majian suaranya. Orang belum di-unmute. Silakan. Saya bantu unmute apa? Nggak bisa di sini. Pak, Siap. ya kedengeran suaranya. Aman. Udah kelihatan. Udah kedengeran. Kelihatan. Saya mau nanya, Mm-mm. saya kan juga kadang-kadang bikin konten. Nah, itu Suaranya Dian tentang kurang jelas. blog, blog, Ya, oke. Lanjut. Suaranya kurang kencang tadi. gimana caranya untuk menyesuaikan ide konten sama feedback-feedback yang udah kita terima. Misalkan sebelumnya kita bikin konten, tapi ternyata feedbacknya itu cuma dilihat aja, nggak banyak komennya, nggak banyak like-nya. Nah, Oke. itu gimana cara menyesuaikan? Menyesuaikannya. Oke. Nah, saya yakin Mbak Jian udah bikin beberapa konten. Coba lihat konten yang Mbak Jian selama ini produksi, buat. Mana sih konten yang paling banyak membuat orang like, komen, ya. Nah, itu coba bikin yang mirip dengan itu. Mirip dengan itu apa materinya? Bukan gaya bahasanya, apa namanya, angle, apa namanya, voice note-nya, voice-nya gitu, voice-nya wah, atau CTA-nya. Nah, biasanya kenapa orang itu tidak
like postingan kita, tidak komen, itu karena memang nggak ada triggernya atau tidak ada perintahnya. Tidak ada di perintahnya di mananya. Bisa entah itu di captionnya nggak ada, ya, atau memang dari postingan gambarnya itu nggak ada call to actionnya ke like atau ke komen gitu. Nah, biasanya konten itu, ini konten di sosmed atau di WhatsApp atau gimana, Bajian? Konten di sosmed. Nah, sosmed apalagi nih? Sosmed itu sangat kaitan eratnya kan dengan algoritma. Biasanya mereka itu kalau misalnya kita kosong aja satu konten, satu hari kosong, nggak ada postingan. Nah, biasanya yang lihat kita tuh postingannya jadi dikit. Makanya saran saya diusahakan untuk konten itu sudah ditabung selama 1 minggu, 3 hari ke depan itu udah ada supaya mengamankan bahwa akun kita ini aktif. Nah, gimana caranya kita bisa tahu apa namanya konten kita tuh menarik buat mereka atau enggak? Lihat aja di insight Instagramnya mana yang banyak menarik mereka mau like atau melihat mereka itu mau komen. Coba bikin konten yang sejenis seperti itu. Entah itu tipenya ya atau gaya bahasanya atau dari bentuk footage-nya. Bisa pakai footage atau gambar-gambar atau video di sana, kajian. Atau dari pusat. Berarti kita bisa pakai footage yang sama ya, Pak? Kalau Bisa misalkan sebenarnya. Selama masih relate dengan ini ya, dengan apa yang diucapinnya. Itu bisa juga. Dan makasih. Nah, dan konten-konten video sangat disarankan ditambahkan dengan subtitle. Karena orang-orang saat ini kadang tidak dinyalain volumenya, jadi dia akan baca lewat subtitlenya. Itu wajib ditambahin subtitlenya. Di CapCut udah ada, pastikan subtitlenya itu aktif kita yang bikin, bukan dibikinin sama TikToknya gitu ya. Itu udah ada, itu wajib dibikinin. Itu kalau untuk konten. Oke, siap. Ada lagi? Tinggal Mbak Cindy berarti ya? Apa udah ya? Cindy, Iya, mau tanya Kak Tega. Mangga, silakan. Ini kaitannya sama ini sih pertanyaannya Putri tadi. Jadi dulu kan HP admin saya itu sempat kayak dibuat BC gitu ya, sama saling save kontak gitu kan. Nah, Oke. kemudian hari itu ada yang chat katanya dia tertarik gitu mau jadi reseller. Nah, udah saya tanya juga perkenalan gitu, dia namanya siapa, di mana gitu kan. Terus dia tak jelasin juga gimana kalau mau gabung reseller itu dari produk-produknya gitu kan. Penjelasan pertama dia masih tertarik. Nah, kemudian di penjelasan selanjutnya ini tuh dia kayak masih kayak kurang yakin gitu. Nah, ini yang mau tanya ini tuh kalau diterusin chat ke orangnya kayak kasih testimoni produk-produk yang lain itu takutnya kayak spam. Itu gimana ya, Kak? Oke, siap. Tadi stucknya di bagian apa saat dia nggak yakin tuh? Waktu masuk di ini sih kayak akad usahanya gitu. Kan kalau reseller ada modal. Cuman nggak Oke. banyak. Oke, oke, oke. Berarti dia punya kendala adalah dari sisi budget ya. Ya, kemungkinan ada kendalanya di budget. Oke, siap. Berarti gini aja. Kalau mungkin dari sisi budget dia nggak ada, kita nggak buat mereka arahkan ke marketer. Saran saya, bikin dia beli setidaknya itu satu produk dulu aja, kayak gitu. Jadi kalau memang kendalanya di dia itu adanya di harga, maka kita coba downsell aja ke produk yang memang di bawahnya. Kalau dibikin marketer, kan kita nggak dapat keuntungan. Kak, supaya ini bisa jadi marketer, tapi dia beli produk gitu minimal, gitu. Atau kita bisa follow up
testimoni dan lain-lainnya itu nggak di hari itu, H+3-nya. Misalnya setelah diskusi hari Senin. Nah, Selasa, Rabu, Kamis, dari Kamis kita kirim mengenai testimoni. Testimoni apa? Testimoni mitra yang memang sudah sukses atau berhasil. Lalu Hamin H plus, maaf bukan Hamin, H plus 6 hari selanjutnya kita menginformasikan mengenai kalau jadi agen tuh dapat fasilitasnya tuh ini, kita kayak reminder lagi gitu. Nah, selanjutnya dibikin lagi H+3 lagi, setelah 6 berarti 9. Boleh di follow up lagi. Nah, follow up yang terakhir ini baru kita tawarin untuk beli produk dulu satu. Jadi penawaran yang saya bilang arahin aja ke produk yang paling bawah itu opsi yang paling terakhir. Nah, selama dia masih bisa dihubungi atau mereka tuh kurang yakin karena memang dari sisi modal, berarti kita yakinin untuk mereka itu bahwa dengan modal ini pun nggak rugi kok, bisa dipakai produknya buat dia. Kedua, dia akan dapat bimbingan juga dari mentor yang sudah ada. Ketiga, mereka bisa berkesempatan dapat reward dan lainnya. Nah, itu disampaikan ke mereka. Nah, biasanya orang-orang itu punya ketakutan dari sisi modal itu mungkin dia modalnya cuma itu aja, nggak ada lagi nih modalnya. Nah, maka kita harus bisa yakinkan dari sisi mereka itu bahwa kalau dengan modal yang dikeluarkan, selain dapat produk, dapat bimbingannya. Jadi jangan hanya fokus ke produknya, kasih bimbingan ada mentornya, ada komunitasnya, yang dimana nggak rugi karena kita tuh mereka itu daftar bukan hanya dapat produknya tapi dapat benefit-benefit lainnya. Setelah mentok ternyata nggak bisa juga, baru coba kita arahkan untuk beli produk yang memang satu produk minimalnya untuk bisa dapat profit dari apa namanya transaksi ataupun dari penawaran yang sudah kita berikan. Kayak gitu Mbak Cindy. Itu beberapa kali kejadian seperti itu. Mungkin 2 atau 3. Nah, oke. Terakhir di follow up-nya seperti apa? Terakhir itu follow-up-nya itu ngejelasin akad usahanya itu aja sih. Kemudian dia ngerit aja. Nah, mau tak itu kan tak yakinkan lagi, kayak tak kasih testimoni dan yang lain-lain, takutnya malah nanti dikira spam, nggak nyaman di orangnya gitu. Masih Nggak 2 apa-apa. kali yang Nggak apa-apa kalau setelah 3 hari bikin 3 hari lagi itu nggak apa-apa sih. Spam itu kalau misalnya kita promosi terlalu sering setiap hari misalnya, nah itu baru spam. Nah itu nggak apa-apa sih. Kalau menurut saya, apalagi dia udah ada ketertarikan, tinggal kita bikin dia yakin aja. Oke. Nanti kalau ada Oke, kendala-kendala yang lain bisa tanya di grup ya. betul. Jadi prinsipnya buat teman-teman Jihan, Habibi, Putri, Cindy, sama Nia tadi, kalau dilihat dari apa kendala-kendala yang kalian alami, itu kendalanya kurang banyak, ya kan? Ya, kendala Betul. kurang banyak itu berarti apa? Ya, eksekusinya kurang banyak. Karena tadi Banyak. cuma jatuh 20. Nah, itu harus ditingkatkan, kata Kang Ega, harus 100. Biar apa? Biar kendalanya tambah banyak lagi. Nah, Hmm. karena nanti kalau kendalanya itu nggak banyak, sebenarnya kita itu nanti masalahnya akan bingung mau ngapain. Bukan bingung karena ada masalah, tapi bingung mau ngapain. Nah, itu karena memang eksekusinya kita masih belum luar biasa. Itu yang pertama. Jadi harus ke banyak orang, jangan hanya 20 orang per hari, jangan hanya 1-2 kali terus ngerasa nggak enak sama orang. Kan kita memang Betul. jualan, jadi di jualan di sini itu memang harus ya eksekusi, nggak ada yang nolak biasa. Ya, karena Wajar. ibarat kayak orang tinju. Penolakan dalam jualan itu ibarat kayak orang tinju. Kalau kamu tinju, nggak mungkin kamu nggak kena pukul. Nah, kalau kamu jualan, nggak mungkin kamu nggak ditolak. Ya, nggak mungkin kamu nggak dicuekin. Pasti dicuekin. Lalu solusinya gimana? Ya, perbanyak eksekusinya. Ditolak ini, cari yang lain. Dicuekin, cari yang lain. Dicuekin 10 kali, ya cari sampai 100 kali. Nah, itu insya Allah nanti akan ada orang-orang yang balas si chat kamu,
orang-orang yang istilahnya itu respon kamu dan orang-orang akan beli produk kamu. Intinya kan di sana. Itu yang pertama. Yang kedua, catatannya itu adalah di mindset, ya kan? Mindset buat teman-teman, ya. Jadi jualan itu ya istilahnya adalah mindsetnya itu jangan sungkan jualan, ya kan? Nah, maka kalau kalian jualan itu sungkan, maka tidak akan terjadi transaksi. Kalau tidak akan terjadi transaksi, maka tidak dapat omset. Kalau tidak dapat omset, maka tidak mendapatkan profit. Kalau tidak dapat profit, maka kebutuhan-kebutuhan operasional dan juga tim itu pasti akan tidak terpenuhi. Nah, itu yang harus dibayangkan. Sehingga mindsetnya adalah mau nggak mau, suka nggak suka, enak nggak enak, harus jualan, maka tinggal cari target market yang tepat. Nah, itu di sana aja. Fokusnya kepada solusi, jangan fokus ke masalah. Eksekusi yang dikencengin, nanti di sana akan dapat pembelajaran-pembelajaran yang luar biasa, dan kita udah punya mentor yang hebat, jadi Kang Ega ini ilmunya sangat luar biasa, tinggal kalian nanti proaktif aja. Jadi kita Selasa Jumat selalu ketemu Kang Ega, jeda antara Selasa ke Jumat atau Jumat ke Selasa, saya minta teman-teman laporan tiap hari action plan-nya apa. Nah, dari pelatihan hari ini, oh insight dari Kang Ega ini berarti 1, 2, 3, 4. Nah, itu langsung dibuat menjadi action plan. Bahasanya apa ya? Action plan itu adalah tugas-tugas yang harus saya kerjakan mulai dari sekarang. Nah, jadi tugasnya itu tidak hanya tugas pelatihan ini menggantikan pelatihan sebelumnya, enggak, tapi nambahi. Jadi kalau kemarin kita bicara tentang gimana caranya mendapatkan lead, nah sekarang kita gimana caranya konten, ya, ngelola lead dan sebagainya. Nah, itu menjadi tambahan tugas, bukan menggantikan tugas yang kemarin. Maka saya minta untuk semuanya ini nanti upload aja di apa namanya di grup, biar nanti Kang Ega juga bisa kasih saran, mantau dan sebagainya. Oh, kamu action plan-nya ini. Jadi nanti action plan-nya geser aja ke grup ini ya, ke grup mentornya. Tiap hari nanti bisa di-share. Lah kira-kira seperti yang saya jelaskan tadi pagi itu kan berapa angkanya, berapa targetnya. Itu tiap hari harus ada. Jadi jangan hanya sekedar misalkan oh follow up customer. Nah, follow up customer itu harus jelas follow up ke siapa, berapa orang, goalnya omset berapa itu harus ditulis juga. Seperti itu ya, nanti ya. Nah, ini udah ilmunya luar biasa ini dari Kang Ega ya. Terima kasih ya Kang Ega ya. Ya, siap. Sama-sama. Betul kayak gitu. Karena Pertemuan, mm-mm. saya dulu tuh follow up sehari 300, enggak 20. Itu makanya hasilnya akan beda, ketemunya banyak masalah, jadi tapi enak. Oh, seperti ini. Boleh ya nanti action plan yang dilakukan per hari, follow up ke berapa orang, formnya dikirimin aja, nanti saya coba koreksi supaya lebih mudah juga. Gitu. Mungkin ada ini Kang, ada format laporan CS gitu Kang. Ada, Biar ada. ada Kang. Mungkin biar itu misalkan seperti apa sih, teman hari harus nulis itu laporannya di sini, di sini, di sini. Terus mungkin mungkin dari teman-teman mungkin masih ini maaf ya kan ini teman memang masih hitungan bulan saya. Hitungan harinya Pak. Siap. Jadi Bapak memang karena ini sangat harus dipahami juga untuk proteksi. oke, siap. Nanti untuk data sih kalau form ada karena belum masuk ke CS dan CRM belum saya kasih. Nanti mungkin next pertemuan kita kasih aja. Jadi kalau di form saya tuh kelihatan data yang datang tanggal berapa, sumbernya dari mana, data tersebut sudah sampai mana, di follow up atau cuekin. Nah, follow up yang saya lakukan biasanya 7 kali. Nah, kalau udah 7 kali atau 8 kali nggak ada follow up, baru kita lanjut ke yang lain. Nah, supaya nggak lupa ada formnya. Oh, orang ini udah 3 kali. Kita lanjut yang keempat kalinya follow up. 5 kali, 4 kali, 7 kali baru selesai. Baru kita
kerjain yang lainnya. Nanti ada formatnya juga supaya nanti teman-teman bisa dapat juga bentuk formnya. Kalau yang saat ini boleh di-share aja sesuai yang ada dulu. Nanti saya coba buat formatnya disesuaikan dengan yang di sana gitu ya, supaya bisa sama. Nah, untuk ada template-nya untuk S1 kayak gimana gitu kan? Ada nggak nih? Gimana gimana? Maaf tadi putus-putus. Untuk template action plan atau template job disk admin CS itu ada nggak kan? Karena mungkin kan pemahamannya teman-teman barangkali admin CS ya sudah tugasnya cuma follow up ini update status terus habis itu selesai gitu kan. Padahal kan kalau kita bicara keseluruhan bisa jadi ada idealnya sampai seperti ini loh. Seorang CS itu action plan praktisnya tinggal kamu itu satu hari harus melakukan ini loh. Ada yang sifatnya pekerjaan harian, ada yang sifatnya pekerjaan mingguan, ada pekerjaan bulanan. Ini kamu harus lakukan harian. Ini bahkan kamu harus laporkan tiap shift atau tiap jamnya. Ini kamu harus laporkan apa gitu loh Kang. Jadi ada semacam detailing activity admin dan CS gitu Kang. Mungkin ada Oh, template-nya atau seperti. oke, siap. Obat di sana belum ada ya. Nah, kalau itu template-nya sebenarnya nggak ada. Nah, biasanya kalau emang belum ada, kita susun itu dengan saya ngobrol dengan teman-teman. Nah, setelah saya ngobrol satu per satu, nanti saya akan tahu, oh aktivitasnya yang udah lakukan ini. Coba ditambah ini, kayak gitu. Saya kira udah ada gitu di sana, udah dipetakan. Kalau emang belum, nanti saya coba buat. Kayak harus ngobrol sama teman-teman apa aja, job desk-nya. Nanti saya kasih penambahan ini yang dilakukan supaya nanti akan ini nih ada polanya, ada SOP-nya, ada job desk-nya yang memang akan selalu baku setiap hari itu seperti apa, setiap minggunya laporan ini, kayak gitu. Oke, siap-siap Kang. Boleh nanti saya coba bantu buatkan. Karena sebenarnya enak sih teman-teman nggak harus ngelakuin CRM, admin doang gitu ya. CRM udah ada sendiri, lebih simpel harusnya sih. Iya, heeh. Oke, siap kalau gitu. Ada pertanyaan lagi? Cukup Kang. Sawah Oke, mungkin sambil pembenahan-pembenahan di internal juga. oke, siap kalau gitu. Oke, di sini udah mau asar. Saya izin duluan. Kalau mungkin mau dilanjutkan sama Pak Arvin, saya izin Oke, duluan. Terima kasih siap. teman-teman udah hadir. Semoga diberikan kemudahan dalam actionnya. Kalau ada kendala itu wajar. Kalau nggak ada kendala malah nggak wajar ya. Nah makanya kalau ada kendala tanya di grup. Nanti kita diskusikan apa yang pernah saya alami, pernah saya dapatin kendalanya. Semoga saya bisa ngasih solusi dari kendala tersebut juga. Terima kasih teman-teman. Pak Arvin juga makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan Siap. keluar dulu ya. Oke, makasih Kang ya. Oke, oke, gimana teman-teman responnya untuk pelatihan ini sudah pertemuan ketiga ya tadi ya. Ini eh, kan ini totalnya 27 pertemuan nanti rencananya. Nah, kira-kira ada feedback atau mungkin ada insight atau ada yang masih perlu penyesuaian. Nah, bisa disampaikan yang lainnya. Oke, Putri, Cindy, Jihan, Habibie, apa masih bingung, apa masih malu, atau masih kayak gimana, Rek? Rekamannya di stop aja, Bi. Nggak apa-apa, Bi. Pak Arvin ini masih menyerap yang disampaikan